Neymar adalah bintang sepak bola yang kini bermain untuk Paris Saint-Germain. Sekarang dia sudah sukses menjadi tulang punggung klub kaya raya yang berjuluk Les Parisiens. Dibayar mahal dan hidup di salah satu kota termewah di dunia. Padahal Neymar dulu hidup dalam kesulitan dan bahkan harus belajar menggunakan lilin karena keluarganya tidak mampu membayar listrik. Neymar juga lahir di wilayah tempat pembuangan sampah terakhir. Cetak Gol akan mengulas kisah sedih seorang Neymar. Dunia sepak bola tidak hanya memiliki Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaiknya. Masih ada Neymar da Silva Santos Junior atau yang lebih sering dipanggil sebagai Neymar. Neymar adalah pemain andalan dari klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Hingga saat ini, Neymar masih memegang rekor sebagai pemain dengan transfer termahal sepanjang sejarah sepak bola. Diboyong oleh PSG seharga 222 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Namun siapa sangka pemain termahal dunia ini menjalani masa kecil yang sangat sulit. Ia hidup dalam serba keterbatasan. Cetak Gol akan mengulas kisah sulit Neymar di masa kecilnya sebagai berikut. Lahir di lingkungan kumuh. Neymar da Silva Santos lahir di Mogi das Cruzes, sebuah distrik kumuh di pinggiran kota Sao Paulo di Brazil. Kualitas ekonomi lingkungan masa kecilnya sangat rendah. Mereka bahkan tinggal di sana ketika Mogi das Cruzes dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah di seluruh kota. Tepatnya Neymar lahir pada 5 Februari 1992. Kota Mogi das Cruzes juga merupakan salah satu kota terpadat di Brazil. Sama seperti perkampungan kumuh di Indonesia, kota ini juga dipadati dengan rumah yang saling berdempetan, dibangun dengan batu bata yang tidak dicor dan atap seng yang berkarat dan keropos. Kedua orang tua yang sangat miskin. Bagi pasangan suami istri, melakukan USG adalah hal yang sangat umum dan sangat dinantikan. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk orang tua Neymar. Mereka tidak pernah datang ke dokter untuk melakukan USG karena tidak punya cukup biaya. Tidak hanya Neymar, adik perempuannya, Rafaela, juga lahir tanpa di USG. Kedua orang tua Neymar hanya bisa berpangku tangan dan berharap semoga anaknya bisa lahir dengan sehat dan normal. Neymar dilahirkan dari pasangan Neymar Santos Senior dan Nadine Santos. Neymar Senior merupakan mantan pemain sepak bola. Ia pernah membela klub lokal di kota Mogi das Cruzes, tempat di mana Neymar lahir ke dunia. Tapi sayangnya prestasi ayahnya hanya sampai di kepala. Bapaknya memang tidak sempat menuai kesuksesan dalam karir sepak bolanya. Ayahnya gantung sepatu lebih cepat karena kecelakaan mobil fatal di sebuah lereng gunung. Kecelakaan itu meremukkan pinggulnya sehingga tidak bisa merumput lagi. Parahnya, di dalam mobil itu ada Neymar yang saat itu masih berusia 4 bulan. Sebelum kejadian, Neymar didudukan di kursi bayi yang ditempatkan di kursi belakang mobil. Neymar terlempar keluar dari mobil dan ditemukan berdarah. Untungnya, Neymar kecil tidak mengalami luka dan cedera yang serius. Padahal kecelakaan itu cukup parah dan bisa saja merenggut nyawanya. Setelah tidak lagi bersepak bola, ayah Neymar cukup kesulitan dalam mencari nafkah. Ia memboyong istrinya dan juga Neymar ke kampung halamannya di São Vicente. Menetap di sana, keluarga kecil mereka menumpang pada rumah kakek dan nenek Neymar. Padahal nenek dan kakek Neymar sama saja, juga punya ekonomi yang sama rendahnya. Neymar sekeluarga memang tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menempati satu ruangan. Mereka juga harus berbagi posisi tidur di kasur yang sama.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ayah Neymar menjalani pekerjaan yang serabutan. Ia bahkan mengambil 3 pekerjaan dalam satu hari, mulai dari montir mobil, berjualan, hingga menjadi tukang batu. Istrinya, Nadine Santos, juga membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai juru masak. Meskipun uang yang dihasilkan keduanya tidak seberapa, namun mereka masih bisa tetap hidup dengan penuh kasih sayang untuk Neymar. Dengan segala keterbatasan, mereka masih bisa merayakan ulang tahun Neymar yang pertama dengan membeli sebuah kue krim. Tumbuh remaja dengan sulit. Kehidupan sulit Neymar juga masih berlanjut saat duduk di bangku sekolah. Setiap menjelang petang, keluarga Neymar hanya bisa pasrah. Kesulitan ekonomi keluarga Neymar membuat mereka kerap menunggak tagihan listrik. Hasilnya, di dalam rumah mereka sering dihabiskan tanpa cahaya dari lampu. Neymar dan adik perempuannya juga hanya mengandalkan lilin sebagai penerangan utama untuk belajar. Malam tanpa aliran listrik tentu sangat sulit bagi Neymar sekeluarga. Mereka harus tidur tanpa kipas angin atau bahkan ditemani nyamuk yang terus mengganggu sepanjang malam. Berbakat dalam sepak bola. Neymar menyadari kalau dia memang punya bakat dalam sepak bola. Ia langsung memulainya dengan bermain futsal di lapangan basket. Neymar juga terus mengasah kemampuannya dalam menendang dan menggiring bola. Tidak butuh waktu lama, Neymar menjadi sangat populer di antara teman sepermainannya di jalanan. Sebelum menginjak usia 11 tahun, Neymar sudah menjelma menjadi pemain jalanan terbaik di Sao Paulo. Meski sudah bergabung dengan Akademi Santos, Neymar tidak pernah lupa dengan sepak bola jalanan dan teman-temannya yang sudah mengisi masa kecilnya. Neymar masih kerap turun ke jalanan untuk bermain bersama saat dia pulang ke kampung halamannya. Sepak bola jalanan di Brazil tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Untuk menandai posisi gawang, mereka akan menggunakan 2 pasang sendal jepit. Kemudian untuk bolanya biasanya menggunakan bola plastik atau buntalan plastik yang diikat membulat. Walaupun berbeda benua, tapi Indonesia dan Brazil juga punya kesamaan dalam sepak bola jalanan. Mengingat masa kecil yang menyedihkan, Neymar pernah berlinang air mata saat hadir di salah satu acara televisi di Brazil. Dalam acara tersebut terlihat sang ibu, Nadine Santos, harus menyeka air mata sang anak tercintanya. Neymar menangis karena diberi sebuah kejutan. Kejutannya adalah sebuah ruangan yang berisi replika kamar Neymar sewaktu kecil. Pastinya rencana itu dikerjakan tanpa sepengetahuan Neymar. Dalam kamar tersebut terlihat kalau ruangan yang cukup sempit dengan satu kasur tipis yang terhampar di lantai, tanpa dipan atau rangka penyangga yang bisa membuatnya lebih tinggi. Di dalam kamar itu hanya terdapat satu TV tabung, meja menyiku di sudut ruangan, dan terdapat 3-4 bola yang tersebar. Di atas meja terdapat satu piala kecil yang ia raih saat bermain di level junior. Pemain depan yang sekarang bermain untuk Paris Saint-Germain ini kemudian diminta untuk masuk ke ruangan yang sudah disulap tersebut. Baru beberapa detik membuka pintu, Neymar langsung mengucurkan air matanya. Ia langsung menghampiri dan memeluk ibunya yang juga berada dalam studio tersebut. Neymar juga menanyakan kenapa sang ibu melakukannya. Sementara itu, Nadine bingung harus menjawab apa kepada Neymar. Setelah acara itu berakhir, Neymar menyampaikan terima kasihnya kepada pembawa acara televisi Luciano Huck. Terima kasih karena sudah bersusah payah membuat set ruangan itu. Neymar memang menjadi salah satu olahragawan yang tersukses saat ini. Namun perlu kita ingat kalau dia adalah pemain yang berjuang dari awal. Kita harus bersyukur, setidaknya masih diberikan kenikmatan berupa listrik yang menyala.
Sebab kalau kamu menonton video ini artinya ada smartphone atau laptop yang harus diisi dayanya. Dengan usaha yang gigih dan kerja keras, Neymar menjadi bukti kalau kesuksesan bisa datang kepada siapa saja. Like dan share video ini untuk memberi semangat kepada teman-temanmu.